perlu juga untuk diperjelas sebenarnya tuh terkait dengan dasar pemrosesan mana yang relevan, mana yang enggak. Lu minta apa sih sebenarnya? Apa lu jangan-jangan cuman Pengen nyusahin kita aja gitu, target perusahaan. Gue pengen naik, coba kita panggil salah satu yang di belakang kamera. Tahu tapi kayaknya nggak penting-penting, kayaknya nggak bakal diapa-apain juga di data gue. Apa kabar? Welcome back to Incognito. Jangan sampai bocor. Jangan sampai apa? Jangan sampai apa? Jangan sampai enggak. Tadi kita pas lagi briefing dia salah, dia lupa. Tapi kita jadiin jokes aja. Oke. Perlahan-lahan chemistry udah mulai cair ya. Udah berapa kali take nih kita. Oke, hari ini kita mau bahas tentang hak subjek data pribadi yang tentunya udah diatur juga nih di Undang-Undang Data Pribadi. Nah, sebenarnya hak ini menjadi hal yang penting karena menyangkut kepentingan setiap individu ya. Kalau gue personal sih ngerasa kalau data pribadi gue ketahuan sama orang secara bebas gitu ya, gue nggak nyaman sih. Makanya gue merasa gue berhak sama data gue gitu. Kalau dari kalian gimana? Gini. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang pelindungan data pribadi ya, rezimnya GDPR maupun rezimnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, core-nya dari pelindungan data pribadi itu sebenarnya hak subjek data pribadi. Betul. Kayak pernah dibahas di edisi episode pertama juga, kata kuncinya itu adalah di kalian, kalau kata Rafiq aja kayak di kalian gitu ya, di subjek data pribadinya. Nah, jadi emang fokusnya si Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini ya hak subjek data pribadi. Kalau kita benar-benar kayak runut dari zaman baheula kala gitu ya. Itu dari zaman UDHR ada gitu kan, Universal Declaration of Human Rights itu memang sudah ngatur tentang hak privasi. Hak privasi dulu jadi disebutnya. Ya privasi kaitan dengan privasi. Termasuk di Indonesia juga di Undang-Undang Dasar itu ngatur tentang bagaimana sebenarnya tuh privasi itu diatur gitu. Jadi itu jadi landasan kenapa sampai akhirnya ada GDPR, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Itu dasarnya itu landasan utamanya tuh ya di hak subjek data pribadi, di human rights. Jadi kalau kita runut ke belakang itu dasarnya human rights. Kenapa hak subjek data pribadi itu jadi elemen paling penting. Dan dari kalau kita lihat dari keseluruhan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, menurut gua ya, intinya adalah bagaimana teknisnya kita menuhin semua hak subjek data pribadi itu. Sepakat nggak? Sepakat. Gimana? Soalnya di UPDP juga sebenarnya di preamble ya namanya. Itu kan menjamin. urutannya ada kan. Jadi lapisannya tuh ada emang mengacunya ke human rights sebenarnya. Dan salah satu tujuannya menjamin hak konstitusi. Jadi memang disebutkan secara eksplisit di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu si hak subjek data pribadi ini adalah hak konstitusi. Setiap orang. Jadi setiap kita warga negara ini memiliki hak konstitusional berupa hak atas pelindungan data pribadi ini gitu. Jadi memang negara hadir untuk melindunginya gitu dan memastikan ada payung hukumnya nih buat data pribadi lo kayak gitu. Kalau gue assessment juga tuh kerugian, salah satu parameter kerugian itu kan sebenarnya kerugian terhadap hak dan kebebasan subjek data pribadi. Itu kalau kita kupas lagi sebenarnya bagusnya itu melihat hak dan kebebasan di luar hak privasi juga. Jadi hak dasar mereka lah. Hak dasar, manusia. fundamental. Dan Fundamental rights. macam-macam sebenarnya hak subjek data pribadi. Gue pengen naik, coba kita panggil salah satu yang di belakang kamera. Nesya, coba sini, Nesya masuk. Kita pengen tahu. Coba kita kasih ngomong. Kita kasih ngomong. Lu tahu nggak? Lu tuh punya hak sebagai orang. Sebagai orang. Lu punya hak data pribadi sebagai individu. Lu tahu nggak? Lu tuh punya Tenang, Lu punya hak sebagai individu warga negara terkait dengan data pribadi lu. Dan di sebelum lu masuk Sinexis ya, kalau udah masuk Sinexis ya kali nggak tahu gitu kan? Iya. Sebelum kayaknya ngerasanya tahu tapi nggak dijelasin, jadi kayaknya relate sih. Kayak nggak tahu gitu loh, nggak tahu kalau ada. Tahu tapi kayaknya nggak penting-penting, kayaknya nggak bakal diapa-apain juga di data gue. Orang lain gitu. tuh rata-rata pada kayak ini kan data pribadi gue berhak. Tapi kalau dibalikin haknya emang apa? Nggak tahu. Emang apa ya? Nggak tahu. Gitu. Padahal nih ya, udah pasti lo kalau misalkan sign up ke aplikasi atau ke website pasti nerima kayak privacy notice gitu nggak sih? Iya. Pernah lu baca nggak? Pernah lo baca? Accept all. Pernah lu baca? Lu scroll doang langsung lu okein. Enggak. Balik. Jawabannya enggak ya guys. Thank you. Nah, kejujurannya kita apresiasi. Nah itu sebenarnya kadang-kadang orang-orang tuh tahu dia punya hak gitu. Misalnya kayak aware
data pribadi. By the way tadi anak Gen Z ya, memang anak zaman sekarang should be aware sama yang kayak gitu. Tapi sebenarnya tuh mereka tuh nggak begitu tahu aslinya sebenarnya jawantahnya gimana? segimana sih emang diaturnya Si gitu. Haknya ini, gue sih ngerasanya kenapa itu hak karena itu melekat di diri kita ya, makanya kita ngerasa kayak ini punya gue gitu. Tapi nggak tahu sebenarnya tuh Exactly kayak gimana? haknya itu ada apa aja, cara nge-exercise-nya kayak gimana. Nah, di episode kali ini kita bakal Ngebedah. kupas tuntas gimana Kupas sebenarnya tuntas. biar orang-orang macam Nesya tadi tuh bisa tahu tuh sebenarnya tuh haknya tuh apa aja dan gimana caranya exercise Iya. hak-haknya itu. Jadi kalau orang lain ada yang macam-macam sama data pribadi lo udah bisa nih Punya tuh. argumen nih hak gue ada ini nih Betul. gitu. Karena balik lagi data itu punya lo, bukan punya si perusahaan. Betul. Nah, apa aja sih hak subjek data pribadi itu? Mungkin kita sambil lihat UU Nyontek, PDP-nya Nyontek. ya. nyontek Nah, dulu. jadi totalnya kalau nggak salah di Indonesia itu ada 9. Ada pasal. 9 hak yang memang dijamin oleh Iya. undang-undang, walaupun ini gue kasih notes dulu di awal. Sebenarnya nggak semuanya relevan dalam pemrosesan data Iya. pribadinya. Jadi Iya. ada beberapa hak yang ini kadang-kadang kebingungan sih dan nggak terlalu jelas juga ya di undang-undangnya kayak gimana. Tapi ada beberapa hak yang emang nggak bisa lo lakuin gitu. Iya, karena nggak relevan nggak relevan sama proses bisnisnya ya. Kayak hak itu kan yang pertama hak mendapatkan informasi ya. Ya, yang di Hak- pasal 5. Pasal 5 dulu nih ya. Coba disebutin aja. Coba pasal 5 bunyinya berhak Satu, mendapatkan informasi kejelasan, identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan, Satu, hak dan informasi. akuntabilitas. Yang kedua, Yang kedua pasal 6 hak melengkapi, memperbarui, memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya. Ratification. memperbaharui ya kaitannya dengan lu memperbaharui data pribadi lu yang ada di perusahaan itu. Benerin lah ya. Benerin kalau ada salah-salah. Diupdate. 3. Yang berikutnya hak mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi. Jadi lu bisa dapetin semua. Misalkan lu udah ngasih data pribadi lu ke perusahaan, lu tuh berhak untuk minta seluruh apa aja sih data yang gua kumpulin ke lu, gua minta semuanya. Ya. Itu lu berhak karena itu kaitannya sama diri lu gitu. Jadi lo akses tuh lo boleh tahu data lo digunain untuk apa aja. Salinan itu lo memperoleh salinan atau kopi Kopi, dari data pribadi atau dokumen yang mengandung data pribadi tersebut. Oke. Lu pernah minta salinan data pribadi lu kan? Pernah, pasti. Sampai marah-marah. Pas di UK jadi emang right to access ini atau Hak apa ya? untuk mendapatkan salinan. Salinan Oke, informasi. oke. Salinan. Pokoknya itu kan mekanismenya melalui subject access request atau data subject Itu access kalau request. biasa kalian dengar DSAR, kalau DSAR. teman-teman emang yang DPO atau apa pasti familiar dengan DSAR atau Data Data Subject Access Access Request. Jadi itu kita permintaan atas salinan data pribadi kita yang ada di perusahaan ya. Ya betul. Jadi kurang lebih kalau memang perusahaannya transparan dan memproses sesuai dengan apa yang Diatur. ya, emang transparan dan sesuai yang diatur, itu mereka mestinya nggak takut sih ngasih right to access dan salinan tersebut. Nah, waktu itu gue sempat exercise right ini karena Gara-gara lu ditagih, iya karena bill listrik gue salah waktu itu di UK. ditagih uang listrik ya. Iya, terus Orang gua mau- kaya bayar uang listrik pusing. Terus gue pengen tahu nih, kurang lebih lo pakai data gue tuh buat apa aja? sih? Dan gue boleh minta nggak sih selama ini Salinannya. Iya salinannya sebenarnya untuk kepentingan gue pribadi gue pengen tahu sebenarnya ini kesalahannya ada di mana sih. Nah, SAR itu bisa jadi backdoor juga sebenarnya untuk misalkan Lu tahu semuanya. Iya lo tahu semuanya bisa jadi bukti juga lah. Bukti buat pegangan buat kita lah Pegangan ya. buat kita kurang ya seminimal mungkin pegangan buat Betul. kita. Atau kalau lo minta slip gaji lah ke perusahaan itu Ya, juga bisa kalau lah. itu bisa lah, pasti itu bisnis. Jadi kita juga bukan membedakan sih. Memang kadangkala perusahaan itu ada prosedur untuk memintakan data yang di perusahaan as business as usual ya. Iya. Kayak minta rekening koran, itu juga suatu praktik sebenarnya meminta informasi. Benar. Betul. Cuman memang kadangkala yang susah adalah kalau kita minta informasinya, kan itu jelas ya rekening atau apa. Kita sebenarnya bisa minta Selain dari itu. semuanya gitu. Iya. Semuanya. Nggak dibatasin kalau di GDPR itu scope-nya Apa aja? Iya perusahaan atau pengendali ya itu bisa nanyain lu sebenarnya mau minta apa, tapi kalau setelah dikerucutin ternyata emang permintaannya itu semuanya Nggak jelas. ya, Oh, mintanya semuanya. iya minta boleh, semuanya boleh. ya. Mau gimana? Walaupun ada exemption setahu gue kalau di Iya, EU. bener. Setahu gue di EU tuh kalau misalkan lu kayak eksesif ya mintanya, itu dikecualikan. Boleh kan juga. untuk nolak. Eksesif
sama manifestly unfounded. Apa itu tuh? manifestly unfounded Nggak berdasar. nggak berdasar, Nggak berdasar. nggak jelas lu minta. Iya, nggak jelas minta. Lu minta apa sih sebenarnya? Apa lu jangan-jangan cuman Pengen nyusahin. kita aja gitu, Iya, target iya, perusahaan. Atau Kalau bahkan mungkin minta buat etikat buruk nih jangan-jangan Bisa gitu. Ini buat nyerang balik perusahaan. Iya, bisa jadi kayak gitu. Misalkan gue tau Bang Samsun kerja di situ. Nah, gue nyerang sengaja karena Nyusahin mungkin- gua. Iya, gue nggak suka. Misal lu apply di suatu perusahaan terus lu nggak diterima sama perusahaan itu, terus lu Oh, kayak iya, terus-terusan bener-bener. minta Mau nyusahin aja nyusahin gitu aja, ya. lu nggak butuh-butuh amat, pengen aja lihat orang susah gitu. Iya, ngerepotin aja. Manifestly unfounded tuh itikatnya dilihat. Kalau eksesif itu dilihat dari Jumlah. Jumlah lu udah berapa kali sih nih nge-file dalam jangka waktu tertentu. Misalkan 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali permintaannya sama semua. Ya Ngapain? Perusahaan berhak menolak. Kalau di UU PDP mungkin belum Belum serinci sejauh ya. itu, belum sedetail itu, cuman ya Mungkin Belum masih di ya, PP-nya. belum. Mungkin nanti di PP-nya kali ya. terus ada apa Terus lagi? next ada hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus dan atau memusnahkan data pribadinya. Nah, ini balik lagi nih, tergantung, karena kalau misalkan gua nggak tahu ya, karena kalau di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi kan nggak clear ya, nge-state ada exemptionnya sih terkait dengan hak pemenuhan hak-hak itu. Iya. Cuman ya kayak mengakhiri segala macam. Kalau kita dasar pemrosesannya kontrak, itu kan berakhirnya suatu perjanjian yang tergantung bagaimana kita termination of kontraknya ya. Iya, kapan Gimana sih kita selesai selesai kontraknya dulu atau Iya. enggak, kalau misalnya kita mau batalin itu kita harus jelas juga gimana-gimananya. Nah, di situ Karena selama pelaksanaan kontrak, misalkan lu minta ngapus data lu, ya kan datanya masih dipakai buat kontrak. Iya, jadi ada konteksnya dulu ya guys, nggak serta merta Ini bisa ya, di-exercise juga. Mana sih kamera yang aktif nih, mana nih? Gue mau nge-zoom nanti ya. Nih mungkin nih ya, teman-teman bisa dicari aja EDPB Rights ya, Matrix. ini Kurang kita lebih santai kayak sih gitu. santai mulai kurang ajar ya. Nyusahin editor. Maaf ya kalau kaget tiba-tiba close Ya, up gitu. ini kita harusnya ngomong dulu tahu sama yang ngerekamnya, kayak kita urakan banget nih take hari ini. Kurang lebih sebenarnya bisa dibikin jadi matrix. Kalau dari lembaga By the way, pengawas, Rof, ini sebelum masuk ke jelas ya, kita bisa tahu ngirimin filenya ke mereka terus ditampilin gitu ya. bener juga. Nggak apa. Nggak apa-apa. Ngide. Namanya Apa, juga apa, pemula. tadi. Lanjut. Apa? Ya kurang lebih sebenarnya bisa di mapping. Biasanya apa-apa. lembaga pengawas kayak DPC Ireland atau ICO di Inggris itu mereka berinisiatif mappingin biar orang-orang ngerti. Sebenarnya bisa lihat linkin gue sih, gue pernah ngepost. Sekalian promosi. Tapi dengar sekarang namanya bukan lembaga pengawas ya? Kalau di kita Nggak badan tahu. ya, badan. Belum tahu. Oh, kan masih katanya. Katanya. Lihat aja ntar ya. Jadi jadi memang sebenarnya perlu juga untuk diperjelas sebenarnya tuh terkait dengan dasar pemrosesan mana yang relevan, mana yang enggak. Karena kalau ya gue bilang tadi, itu nggak relevannya masih assumption gua aja gitu. Itu asumsi gua dan juga berdasarkan best practice di beberapa peraturan yang ada dari CENIL, apa sih bacanya CENIL? Kayak Senil. CNIL atau dari ICO itu mereka rilis gitu kan. Oh, ini relevan buat ABC, ini relevan buat ABC. Ya, Nah, tapi di Indonesia memang belum sejauh itu. Dari Belum EDPB guideline nih dari EDPB-nya sendiri sebenarnya ngeluarin matrix itu. Nah, itu tapi berdasarkan GDPR. Kalau kita mau mappingin ke Indo lagi, kita harus lihat konteksnya Sesuaikan juga lagi, di- sesuaikan lagi. Benar. Gimana ya? Ini mungkin lompat, tapi hak-haknya emang agak sedikit berbeda sih. Kenapa tuh bisa berbeda? Ya, Beda culture. Beda culture ya? Memang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini walaupun 80% sama kayak GDPR, tapi kan memang menyesuaikan dengan Ya. gimana kondisi di Indonesia. Hukum Jadi positif gitu ya. ya ke kultur, budaya, politik Harus itu kan melihat kayak pas Benar. kita bahas tentang apa itu data pribadi juga kita bahas dengan bagaimana sebenarnya pengaruh politik budaya itu mempengaruhi perbedaan aturannya gitu. ya benar. Nyotoy dikit nih, inget-inget masa kuliah. Hukum itu kan bergerak dengan masyarakat Wih, juga kan? Anjay. Hukum ada karena masyarakat Iya, gitu ya. benar. Tumben nggak pakai Jadi- bahasa Latin. Tadi gua berusaha recall bahasa Latinnya nggak muncul di otak gue. Tergantung inilah ya, tergantung apa yang Tapi dianggap sensitif di ya, masyarakat. by the way, kayak itu ada salah satu hak juga, hak untuk mengakhiri dan Mengakhiri, menghapus, memusnahkan. Nah, ini 3 hal yang memang berbeda sebenarnya, cuman Dijadiin dijadiin satu satu pasal ya. Karena ini ada 3 sebenarnya. Hak pertama Mengakhiri untuk mengakhiri pemrosesan, kita nggak lanjut diproses lagi data pribadi kita. Tapi masih ada gitu. Yang kedua ada menghapus. Yang ketiga ada memusnahkan. Ini bakal menarik juga nih, menghapus sama memusnahkan. What's the difference gitu kan? Iya. Kalau menghapus yang gue tahu ya, jadi si
untuk di daily basis itu udah nggak bisa kelihatan lagi, tapi si datanya sebenarnya masih ada di kolong meja gitu. Jadi misalkan. kata orang-orang teknis at rest. Waduh, apa tuh? Datanya Apa lagi, tuh address? Oh, address. Oke. datanya ada tapi lagi mati suri Enggak, gitu. jadi kalau dalam konteks aturannya yang gua tahu ya, jadi memang yang gua tahu kayak si tahu banget gitu. Hemat, menurut hemat saya, jadi data pribadi penghapusan data pribadi itu menghilangkan dari sistem dan tidak bisa lagi diakses oleh orang atau pihak di luar pengendalinya. Betul. Jadi cuma pengendalinya yang bisa ngelihat. Jadi kalau di sistemnya udah nggak ada dan nggak bisa diakses lagi oleh subjek data pribadinya, nggak bisa juga diakses lagi oleh prosesor Pihak-pihak atau pihak-pihak lain di luar pengendali itu disebut dihapus. Gue tambahin mungkin. Dihapus. Jadi udah nggak digunakan untuk tujuan utamanya. Betul, lagi. betul. Benar. Tapi Nah, masih ada. Ya, Bedanya- tujuannya disimpan sekarang. Betul. Disimpan aja. Tapi simpen itu kalau menurut UPDP Mau proses. masih diproses. Nah, Betul. bedanya sama memusnahkan, kalau memusnahkan itu benar-benar di Destroy. gon gitu Iya, kan. totally hilang. Kalau dokumen fisik di shred. Di Ya shred. dibakar gitu. Nah, pertanyaan gua, kalau misalkan dihapus, misalkan kita ini punya foto nih kan, kita hapus fotonya, terus kan ada di tempat Recently sampah. deleted. Recently deleted. Kita udah hapus lagi, Ya. gone. Menurut lu pada? Menurut gua, Itu udah musnah atau belum? bukan Belum. orang yang teknis. Menurut gue Menurut sih. gua bukan orang teknis, itu baru deleted sih, baru Iya, dihapus. menurut- Enggak, bener-bener udah nggak ada tuh. Masih bisa di recover. Nah, itu jadi pertanyaan. Soalnya kalau memusnahkan nih, sehemat pengetahuan saya, jadi kalau Kok jadi nyebelin ya lama-lama ya? kalau Maaf ya. dimusnahin itu gimana ya? Irreversible. Irreversible. Jadi irreversible dalam artian nggak bisa dihubungin balik lagi ke subjek Jadi data ini yang pribadi. bakal menarik dan mekanisme pemusnahan itu bakal jadi sebenarnya ribet banget ya kayak Iya, kayak kemarin Teknis banget. kemarin gua di kantor kita by the way internal ini sih sebenarnya kayak baru ada anak IT support yang baru terus kayak gue dengar kayak iya kita baru ngemusnahin hard disk ya. Terus gua tanya pakai apa? Pakai palu katanya. Dihancurin. Jadi memang mungkin Mas Roman atau Mas Farin yang orang-orang IT lebih tahu dihancurin kalau di hard disk itu beneran dihancurin pakai palu ya berarti kalau untuk Di kantor dihilangin kita ya. ya. Kalau biar memusnahkan benar-benar yang musnah, iya. Karena Pakai kalau palu. cuma dihapus itu sebenarnya masih bisa direcover. Iya, Ada kan kayak misalkan lu ngirim foto nih ya lewat WhatsApp, tapi ngirim foto lu as dokumen itu bisa di-track. Lu Ngirim lagi. di mana, lu itu foto pakai HP Masih bisa apa, dibalikin semuanya lagi. pakai lokasi itu. Iya makanya jadi beneran kalau misalkan lu mau ngapus makanya nih hati-hati lu pada nih yang suka ngirim foto macem-macem nih. Iya, karena lu nggak bisa jejak digital, dihapus. cuy. Iya. Jejak digital. Jangan pernah lu kayak gitu. Jangan sampai Hati-hati bocor. lu, jangan sampai bocor. Kan? Sembarangan pap ya. Kan? Serius, Man. Kalau misalkan udah di Palu nih, ada KTP gue di dalam, data KTP gue, itu bisa balik? Nggak bisa kalau dia Hancur, kalau itu kan physically udah dihancurin. Bisa kalau lu solder lagi. Lu susun tapi lagi gitu maksud ya? maksud gua ini akan jadi ini bakal jadi pembahasan yang menarik lagi sih pemusnahan dan penghapusan Penghapusan. ini karena nanti bakal lebih panjang kita bakal bahas lagi di episode selanjutnya ya di luar hak ini Iya, terkait intinya- dengan pemusnahan dan penghapusan itu ada mekanisme yang lebih spesifik Itu technical teknikal juga banget sih. juga. Dan Oke. kita emang harus memastikan juga apakah itu dihapus atau dimusnahin gitu. Mungkin simpulin aja tuh buat hapus musnahin. Hapus tuh masih bisa digunain lagi untuk tujuan ya penyimpanan ya. Kalau untuk dimusnahkan itu Totally nggak ada, totally gone. nggak ada, nggak bisa dibalikin lagi, nggak bisa dihubungin lagi ke si subjek data pribadi. Karena anonimisasi itu juga salah satu Betul, penghapusan bentuk metode pemusnahan, sorry. salah satu bentuk pemusnahan. Oke, banyak lainnya ya Tapi metodenya ya. anonimisasi ada catatan juga, nggak boleh bisa dibalikin. Namanya anonimisasi itu ini Anonimisasi. agak sedikit melebar ya. Anonimisasi kalau udah anonim itu nggak bisa dibalikin Balikin lagi. lagi, ya. Kalau yang masih bisa dibalikin lagi pseudonymisasi kan? Iya benar. Betul. Jadi Beda jadi tuh emang antara emang anonimisasi beda. sama Ini ribet ya, sorry kalau teknikal banget, tapi itu bakal kita bahas nanti lebih dalam lagi terkait Di dengan next itu. episode mungkin ya. Jangan next dulu. Next. Kita harus belajar dulu itu teknikal soalnya. Enggak lah Chan, ya. Oke, Atau lanjut. mungkin kita bisa undang ya teman-teman Yang lain ya paham. buat bahas technical. Oke, next itu haknya ada berhak menarik kembali Persetujuan, persetujuan pemrosesan. Jadi once lu pernah ngasih nih sebagai subjek data pribadi, lu kasih nih konsen atau persetujuan. Nah suatu hari lu berubah pikiran, gue tarik deh, gue ambil lagi, gue jadi yang tadinya konsen jadi nggak konsen gitu. Nah itu kayak gitu sih Iya, contohnya. Benar. Itu jadi memang ini ke dasar pemrosesan ya. Iya. Dasar pemrosesan konsen atau persetujuan itu satu arah. Jadi emang kalau kita suatu hari tiba-tiba kita pengen narik balik itu persetujuan,
bebas, kapan aja lu bebas dan itu Nggak haknya usah pakai dijamin. penjelasan. Nggak usah pakai Bener, penjelasan. bener. Kalau suka-suka gue orang data gue Nah, gitu kan. Kenapa? Bahkan nanya kenapa aja sebenarnya ya setahu gue ya, kayak itu harus bisa segampang kita ngasihnya. Iya, betul. Kayak kalau kita masih ditanya kenapa lu mau ngapus, Kan ngeribetin ya. itu juga bisa jadi dibilang Iya. kayak nggak semudah lu ngasih dong kayak. Iya. Nah itu nggak boleh tuh. Jadi emang bukan nggak boleh sih. Kalau bisa janganlah. Iya. Ya udah kalau emang mau hapus ya itu karena sukarela aja. Orang asing juga sukarela gitu. Bener, Tapi- dua-duanya harus sukarela. Gue izin nambahin nih, kalau untuk right to withdraw consent sebenarnya itu hak yang melekat ke Dasar pemrosesan, Betul, betul. persetujuan. Karena nanti ada lagi, kalau misalkan nanti kita udah jump ke right to object nih, hak untuk menolak. Kalau di UPDP cuman ada menolak untuk Keputusan otomatis. Automated decision making. Nah, kalau hak untuk menolak secara umum di GDPR itu soalnya melekat ke Itu jadi loading. Jadi hak untuk menolak secara di GDPR itu berlaku untuk public trust sama legitimate interest. beda Memang, ya. Gitu, iya. Itu hak yang melekat ke dasar pemrosesan Iya. dua itu. Jadi antara hak ini sama dasar pemrosesan tuh saling ada kaitannya ya Iya, kadang. betul. Kalau misalkan dasar pemrosesan kan kemarin kita udah bahas ya Bang ya. Nah itu kan salah satunya persetujuan. Nah persetujuan ini jadi relevan kalau dasar pemrosesannya emang persetujuan juga gitu kan. Jadi memang ya itu tadi kayak nggak semua hak ini relevan ke semua dasar pemrosesan. Jadi kalau misalkan perusahaan berpikir kalau kita harus menuhin ke-9 hak ini, nggak juga. Kita harus lihat juga kalau ini kan jelas-jelas nih hak menarik persetujuan nggak akan relevan gitu. Kontekstual juga. Tekstualnya maksudnya kontekstual harus kayak gimana gitu. Oke, next apa lagi? Next ada hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis termasuk pemrofilan yang menimbulkan akibat hukum atau Signifikan. berdampak signifikan pada subjek data pribadi. Ini harus di-highlight juga ya. Jadi keberatannya atas keputusan yang hanya diambil, ada hanyanya. Jadi memang hanya yang diambil dari automated decision making. Jadi memang ini jadi perdebatan dan jadi pertanyaan juga. Kalau karena banyak perusahaan yang memang menggunakan AI, katakanlah fitur-fitur AI, Apalagi sekarang katakanlah ya, udah untuk mulai. EKYC misalkan mereka sudah diproses sama Mesin. Dukcapil gitu kan. Dukcapil. Ini menunjukkan dia A atau B gitu kan. Yes or no gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya tuh ada pengambilan keputusan. Apakah itu pengambilan keputusan secara otomatis atau enggak? Ada dua school of thought soalnya. Kalau automated decision making itu ada school of thought di mana atau opini bahwa automated decision making itu harus fully automated dalam artian nggak ada campur tangan manusia. Ada school of thought lainnya yang berpikiran bahwa automated decision making ini termasuk juga yang ada campur tangan manusia. Menurut lu yang mana? Gua Ini kepercayaan nih kadang-kadang. kepercayaan. Gua kalau praktik Ada kayak bisa- mazhabnya gitu ya. kalau di UK gue pakai yang ke satu. Jadi kalau fully doang, kalau nggak ada Fully campur doang. tangan. Gua juga pakai yang Karena- satu sih. Iya, gue juga pakai yang sama. Karena Karena gue ada karenanya. Karena kalau di UK dan EU kalau menurut GDPR itu ada namanya right to a human intervention. Jadi kalau berhubungan. ada hak untuk mendapatkan intervensi dari Dari orang. ya, kurang lebih dari orang. Manusia. Jadi ya, secara logika kalau dipikir-pikir berarti Sebenarnya sebenarnya nggak itu bisa. harus fully automated. Fully automated. Dan kalau misalkan Nggak dasar ada. pemrosesannya consent, kontrak, dan legal obligation itu bisa mengexercise right to a human intervention ini. Jadi sebenarnya kalau gue ngambilnya gini, kenapa ada hak ini gitu? Kenapa ada hak atas keberatan atas pemrosesan yang keputusan yang diambil oleh automated decision making hanya oleh itu? Kenapa Karena itu, Bang? ngambilnya itu at the end yang ditakutkan itu ada hal-hal yang diskriminatif atau enggak ada keputusan yang bias. Iya, Kalau nggak ada benar. human intervention. Karena Benar. AI kayak gini juga nature-nya sebenarnya ya, ini kita ambil contoh ekstrim. Mereka kan belajar sendiri. Mungkin juga mereka namanya belajar Iya. mungkin bisa salah gitu. Ada bias juga Ada di biasnya situ, dan ada itu AI. ada kehilangan touch human touch-nya yang Iya. mana by nature mungkin tidak sediskriminatif itu lah, maksudnya kayak bukan tidak sediskriminatif itu sih, tapi memang masih ada human intervention yang memastikan bahwa keputusan itu sudah benar atau belum gitu. Iya. Betul. Jadi ada dicek ulang lah sama manusianya kalau di intervensi. Walaupun misalkan ini 99% dikliknya sama human, cuman ngeklik aja. Bagi gua itu Nggak human fully. intervention. Bener.
Tetap Menurut gua ya. berarti sekecil apapun itu human intervention dan jadinya bukan automated decision making ya. Tapi kalau teman-teman ada yang punya Pendapat pandangan lain bisa nih komen. Oh ternyata kalau human intervention ada automated itu juga udah termasuk gitu. Komen aja. Next ya. Ada hak untuk menunda atau membatasi pemrosesan secara proporsional. Sorry, boleh balik ke yang tadi ya? Gue baru kepikiran, baru ingat. Apa tuh? Mau gue bahas soalnya. Yang tadi menolak. Kalau kita nggak bisa nolak tuh kalau Raffi pengen ngebahas ulang. Kenapa? Karena kan abis selesai nih, dia langsung kepikiran seminggu kalau seminggu kayak, udah itu. tadi gua mau ngomong, salah. yang Oh, jadi kurang, dikasih. ngomongnya Apa nih, gimana. tolongnya, daripada gue Tolong ya. Iya, Vi, sedih. udah Vi. Daripada gue sedih. Jadi kalau di GDPR itu hak untuk menolak atau right to object itu ada dua. Artikel 21 sama 22. Sing dua. Apa banget? Kan udah ngintip tadi. Gak ada nih artikelnya. iya. Maaf. Enggak, dari tadi lu megangin yang itu. Oh ini Matrixnya, gue suka banget sama Matrix ini guys. Lanjut. Jadi kalau pasal artikel 21 right to object aja, itu sebenarnya right to object tuh public test sama legitimate interest. Jadi kalau misalkan public test atau legitimate interestnya itu nggak relevan sama satu orang nih, nah mereka bisa justifikasi, gue nggak mau dong diproses diproses datanya karena public test yang lo incer atau legitimate interest yang lo incer itu nggak relevan sama gue, merugikan gue nih. Nah kurang lebih gitu. Dan dari right to object itu terdapat mekanisme di mana si pengendali bisa semacam banding gitu. Sebenarnya gue punya justifikasi yang justifikasi tepat. Justifikasi tepat untuk tetap memproses data. Oke. Punya apa namanya ya? Jadi lawan-lawanan lah ya pada dasarnya kayak gini, kayak misalkan kalau kita misalkan even though kita udah kita nge-challenge itu nggak serta-merta perusahaan ini harus nerima. Gitu kan kurang lebih kan? Contohnya coba gue ambil CCTV mungkin ya. CCTV itu kan sebenarnya intrusif. Pergerakan kita dimonitor. Dipantau. Tapi CCTV itu menjadi salah satu use case untuk legitimate interest, untuk memastikan keamanan. Nah, keamanan ini kan sebenarnya tingkat interest dari menjaga keamanan itu tinggi Beda-beda ya. Dan berbeda-beda. Itu bisa menjadi justifikasi untuk tetap memproses itu karena sebenarnya perusahaan memiliki kepentingan untuk memastikan Mengamankan keamanan. perusahaannya gitu ya. Jadi Minimal semuanya mungkin kita sebagai subjek data pribadinya gue nggak nyaman kalau misalkan ada CCTV yang di kantor misalkan gue dipantau pergerakannya, walaupun mungkin ada justifikasi dari kantor kayak oh ya ini for the security reason, cuman kayak kadang-kadang kayak lu mantau gue ya, gue kerja atau enggak ya. Nah, kurang lebih itu kuat-kuatan di legitimate interest ada di assessment. Nah, itu tadi kan contohnya bukan overriding legitimate interest, pokoknya justifikasi untuk tetap memproses data. Nah, itu bisa dijustifikasikan kalau dasar pemrosesannya legitimate interest itu dari LIA. Atau three part test lah ya. Di situ setelah melakukan three part test, misalkan kita mengidentifikasi subjek data pribadi sebenarnya berpotensi keberatan, kita harus menyediakan mekanisme untuk menyeimbangkan itu di balancing test. Iya. Nah, kalau jawaban singkat dari gua, misalkan tadi contohnya use case CCTV, justifikasi itu bisa diberikan apabila terdapat safeguard. Biasanya kalau safeguardnya itu untuk override hak dan kebebasan subjek data pribadi, bentuknya kalau untuk CCTV ya itu CCTV notice. Jadi ekspektasi subjek data itu tetap ada. Udah tahu ya, Iya, nggak diem-diem gitu loh nggak CCTV-nya. Biasanya sih kalau gue lihat udah mulai nih ada stiker-stikernya gitu kayak Anda sedang dalam ruangan yang dibantau CCTV gitu. Anda dalam pengawasan. By the way, kalau di Indo public test ini nggak bisa ditolak sih kalau berdasarkan penalaran gue. Kalau yang legitimate interest ini mekanismenya masih pending. Kalau di RPP ada di pasal 70 ayat 2. Buka sekarang. RPP-nya belum jadi, Pak. Iya, kalau di RPP-nya, makanya di RPP sih ada. Tapi nggak tahu nanti jadinya tetap ada atau enggak. Tapi hak itu yang 70 ayat 2 itu hak untuk menolak hak untuk mengajukan keberatan. Yang berarti itu nggak tight, nggak dihubungkan, nggak mengikat kepada hak subjek data. Jadi emang terpisah ya. Mekanisme terpisah aja. Jadi kurang lebih RPP ngomong kalau lo dasarnya LI, lo bisa
mengajukan permohonan nih. Oke. Kurang lebih gitu. Menarik. Ya, nanti kita Next lihat tadi, lah ya. membatasi, RPP-nya kayak gimana. Nextnya membatasi dan sama menunda. Atau. Jadi kalau membatasi itu gue nih sebagai user suatu e-commerce gitu misalkan, gue bisa nih request, gue mau data pribadi gue nih cuma dipakai buat A, B, C doang. Gue nggak mau kalau buat buat E sama F gitu. Kalau menunda sih gue bisa minta nge-request untuk dipending dulu dong pemrosesannya, karena misal ternyata ada yang mau gue kebutuhan ubah lain. atau ada pikiran lain lah dari gue selaku pemilik atau subjek data pribadinya kayak gitu. Ya itu balik lagi karena memang di data pribadi itu kepemilikannya di kita sebagai subjek data. Jadi ada kemungkinan kita bisa request, bisa memintakan itu, walaupun nanti balik lagi ke bagaimana. Ini gua nggak tahu sih secara teknis harus per se dilakukan, tapi karena mungkin kadang-kadang dalam praktiknya ya ada hal-hal yang tidak memungkinkan juga untuk si penundaan atas pemrosesan ini. Restrict ini ya. Iya, jadi tergantung juga ya sebenarnya. Kalau perusahaan ada justifikasi lain ya boleh gitu ya. Gue coba ngemuntahin isi otak gue aja nih. Yang gue inget soalnya untuk right to restrict processing ini ada beberapa ketentuan di mana right to restrict processing ini berlaku. Salah satunya itu apabila terdapat ketidakakuratan data. Jadi kalau betul, misalkan betul. data pribadi lo nggak akurat nih, Jangan dulu diproses gitu. jangan dulu dulu diproses, diproses. tunggu dulu sampai dibenerin. Atau misalkan lu mau didaftarin BPJS sama perusahaan, terus di tengah-tengah perjalanan pendaftaran lu ganti pasangan gitu kan. Tunggu ntar dulu, gue mau cairin kena kerjaan gue, miskin Iya. gue gitu. Atau mau ganti nama gitu, ganti nama. Ya, Ganti kayak gitu. agama gitu Iya, kan. ganti agama. Ya hal-hal kayak gitu harus diakomodasi melalui. Gue mau ganti agama dulu, nanti pas mau diproses rekrutmen. Kenapa? Enggak, gue maunya dapetnya THR-nya di Lebaran, nggak mau di Natal gitu. Iya bisa loh kayak gitu ya. Iya, lanjut. Bentar. Oh lu masih ada. nih, gue lagi Bilang-bilang. Banyak ada contekan. 4, nyontek dulu. Kalau di GDPR itu ada 4 right to restrict process ini. Itu yang pertama berlaku apabila akurasinya dikontes sama subjek data pribadi tadi udah dibahas ya. Yang kedua itu pemrosesannya unlawful. Ternyata nggak punya dasar pemrosesan atau misalkan pakai LI belum Belum ngelakuin sah. test, belum sah. Yang ketiga itu si pengendali sebenarnya udah nggak membutuhkan data pribadinya tapi Masih diproses. masih diproses untuk exercise of defense of legal claims. Jadi kurang lebih ada hukum yang sedang berjalan. Yang terakhir itu the data subject has objected to processing, kurang lebih. Ya, jadi memang kalau di GDPR memang sudah lebih detail sih dijelaskan bahwa Breakdown-nya. apa-apa aja sih kondisi-kondisinya gitu kan. Iya. Di kita tuh memang mungkin nanti akan diatur di PP atau Belum. di peraturan turunannya. Belum ada ya? Akan kan mungkin akan di Mungkin kemudian akan, kan hari masih diatur. rancangan. Kan lembaganya udah ada, nanti mungkin akan lebih mengatur lagi kan hal-hal demikian. Karena memang masih bias. Karena kalau gue yang gue bingung adalah kalau kita baca plak-plakan undang-undangnya, mau nggak mau 99-nya harus dipenuhin kan? Iya. Iya nggak sih? mau Kalau nggak mau. kita baca bener-bener tanpa best practice dan lain hal sebagainya, but how? Kayak gimana caranya gitu kan? Kadang jadi nggak Itu imbang itu juga memang ya. belum lengkap sih mungkin. Tapi nanti kalau udah lengkap, I believe kayak ya pasti ada. Bisa di matrixin. Ah, ah, Gue udah nyoba-nyoba sih, tapi ya Ya balik lagi itu ke appetite dari perusahaannya atau dari kemungkinan bisa atau enggaknya dari dasar pemrosesannya kan gitu. ya benar kemungkinan bisa. Makanya kan kita kalau lagi lakuin assessment gitu, kita nanyanya gini ya, kayak hak subjek data pribadi yang bisa diakomodasi sama lo selaku perusahaan apa aja Iya, gitu kan. benar. Mekanismenya kayak gimana gitu. Nanti perlu ada justifikasi lah. Kalau nggak bisa kenapa gitu kan. Next ya. Ya. Udah belum? Udah. Next itu ada hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi. Ini kalau di setahu gue di GDPR nggak dicantumin ya hak ini ya. Nggak termasuk bundle. Nggak yang- termasuk bundle yang hak ini, ha. Itu dipisah sendiri karena emang hak tersirat. Iya, iya. sebenarnya. Memang sebenarnya ya ini menjadi suatu apa ya? Di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini suatu secara politis mungkin di-emphasize ya. Ini untuk mungkin ya penekanan gue kali bilang ya. penekanan Menurut gua penekanan juga penekanan bahwa ini menurut gua langkah politis yang bagus sih supaya kita tuh sebagai subjek data pribadi aware. kita aware. Gak ada minum. Kita bisa ngegugat. Si Rofi mau minum kagak ada minum. Haus, coy. Nih bagi. Boleh minta minum gak, kasihan nih abang kita satu ini. Jadi di sini kan ada kamera gue ya. Dalam kondisi ini lu lewat dulu baru gue ngomong nih, soalnya lu blocking ngelewatin gue nih. Sorry bang. Sambil dada. jadi dalam kondisi kan ngeblank aja kan gue kan. Dalam kondisi Jadi tar dulu, lu kenapa sih ganggu gue ngomong? Jadi dalam kondisi
iklan ya? Itu Dor. ada iklannya tuh. Apa, Ditutup ASMR, iklannya gitu kan. ASMR. Nah, ada ini mereknya. Oke, jadi misalkan dalam kondisi ngeblank kan gue jadi. Dalam Oke. kondisi Ini kaitannya dengan ganti rugi ya. Sebenarnya kan kita dalam hal kita dirugikan sebagai subjek data pribadi, memang sepatutnya kita bisa menggugat gitu kan di perusahaan yang memberikan kerugian buat kita. Cuman ini jadi langkah politis yang bagus karena memang pemerintah itu menjamin banget, Iya. lu punya hak ini. Jadi kita secara mindset, oh ini dijamin di haknya, di hak paling utamanya gitu. Tidak emphasize, tidak di luar di pasal-pasal lain yang mungkin kelihatannya beda gitu. Dan di sini juga menurut gua perusahaan juga bisa membuat mekanisme bagaimana komplain handlingnya. Jadi mungkin gugatan-gugatan itu bisa Awali dari situ, komplain masuk dulu. dari situ dan mungkin ya di press di situnya gitu, di bagian complaint handling, user experience-nya seperti apa gitu. Jadi user journey-nya tuh nggak langsung oh gua gugat ke lembaga PDP gitu, tapi ya bagaimana dari mulai complaint handling-nya itu sudah disiapkan mekanismenya, pelaporannya, penyelesaian sengketa di luar nanti ke lembaganya seperti apa gitu. Iya. Bagus nih, yuk. Iya. Beneran. Iya kan? Bagus, iya. Karena kondisi-kondisinya Kalau dilihat dari ya lu mau, kalau perusahaan pasti nggak ada yang mau dong. Siapa sih yang mau digugat? Iyalah. Dan di sini Rofi mau. menurut gua digugat lu menang atau kalah rugi. Bener. Lu pasti ngeluarin cost. Pasti. Jadi di complaint handling di bawahnya itu perusahaan harus punya mekanisme yang jelas juga. Benar. Dan sebenarnya padahal si hak menggugat ini tuh tanpa diatur di PDP emang udah ada ya, namanya setiap warga negara emang dia berhak untuk Iya menggugat tadi secara gue bilang kan kalau ada Iya. kerugian ya pasti bisa kita gugat. di KUHP gitu. Mungkin ya benar kata Bang Santun di-emphasize di sini, dan sebenarnya sih kalau in practice gue lihat perusahaan-perusahaan juga ketika nge-provide gugatan ya udah diproses gugatan secara biasa aja, gugatan perdata pada umumnya aja gitu. Ya mungkin dari sini juga bisa ada kanal khusus. Ntar deh, ada satu lagi kan haknya. Jadi nanti dirangkum aja nih ada kaitannya sama itu. Boleh. Ada hak terkait dengan interoperability. Itu di pasal berikutnya. Nyari-nyari kelamaan lu nyari. Ini hak mendapatkan interoperability itu bahasa kerennya ya. Kalau di UPDP tulisannya berhak mendapatkan dan atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan atau format yang lazim digunakan. Agak jelimet kata-katanya. Ada dua sebenarnya. Gini. Kita langsung wrap up untuk portabilitas. intinya aja. Jadi itu interoperabilitas dan portability ya. Menurut gue satu sih portability, cuman caranya ada dua. Gini, portability itu apa sih yang dimaksud? Jadi kita kalau kita pengen data pribadi kita yang udah ada dan diproses di satu perusahaan, kita mau pakai lagi di perusahaan lainnya, Itu harus diperbolehkan. Walaupun kalau di undang-undang PDP ada pengecualian kalau memungkinkan. Iya. Karena kadang-kala ya memang sulit juga gitu kan. Sistem tiap perusahaan kan beda. Benar. Nah, ini contohnya kayak misalkan kita mau katakanlah kita punya satu provider. Ini kalau di EU, misalkan kita pakai provider A. Terus kita mau ganti jadi provider B. Nomor HP itu melekatnya ke kita. ke individunya. Kita bisa tuh ganti provider tapi nomornya sama, termasuk data-datanya dipindahin aja, kita request. Jadi kita nggak perlu lagi daftar lagi dengan nomor yang berbeda lagi. Kita masih pakai nomor yang sama, identitas yang sama, tanpa kita daftar ulang lagi ke yang satunya. Nah itu jadi ada dua mekanismenya. Kita minta datanya, kita yang kirimkan, atau kita minta perusahaan yang ngirimin langsung ke perusahaan lainnya. Ya, Itu API dua biasanya. dua mekanisme berbeda. Dan dua-duanya itu machine readable format. Betul. Jadi machine readable format itu seperti apa sih? Kayak misalkan CSV ya, Yeah. Excel gitu kan, yang mana nanti data-datanya bisa langsung dibaca oleh Sama sistem. umum dibaca di sistem lainnya. Bukan tulisan tangan ya? Kurang lebih kayak gitulah. Atau kalau enggak kayak gini misalkan, gua nggak tahu ini relevan atau enggak pendapat kalian nih. Kayak kita misalkan mau login di SS single sign on ya. OSS. Bukan SSO, OSS. SSO. Oh, SSO. Jadi single sign on. Jadi SSRB ya gue. kayak misalkan kita mau sign up di aplikasi lain, kita pakai Google account. Oke. Itu termasuk nggak menurut Menurut lu? gue termasuk. Kalau misalkan data Google account kita dipindahin secara otomatis ke sistem lain, itu termasuk. Iya, itu termasuk ke salah satu fitur portability. Atau misalkan kalau misalkan kalian DPO di salah satu group of company, misalkan dimutasi bukan dimutasi, misalkan kalian mau login lagi di perusahaan lainnya dengan akun yang sama bisa dipakai, itu termasuk ada portabilitas data juga nggak sih di situ? Atau mungkin sesimpel mau check out
e-commerce gitu. Nah, terus payment gateway-nya pakai Mastercard. Kan tinggal di-input nomor di kartunya doang kan. Itu udah langsung bisa bayar gitu. Ya Kayak kurang gitu kurang juga lebih bisa. kurang lebih ya itu juga ini juga menurut ini ada hal penting sih dalam portabilitas ini karena memang intinya sebenarnya juga salah satu elemen penting dari pelindungan data pribadi ini memudahkan sebenarnya. Iya. Memudahkan agar data pribadi ini bisa Transfernya ya. dikirimkan ke mana-mana. Secara Secara aman tapi tetap keamanannya terjaga dan sehingga ada trust di situ gitu kan. Ada trust, ada pengaturan, ada trust sehingga nanti ada perpindahan datanya itu bisa flow-nya itu lebih enak. Tuh. Dan balik lagi kemampuan teknis dari si pengendali harus dilihat juga. Benar. Mungkin kita nggak tahu sih. nggak bisa maksain Betul juga. betul. Benar. Nggak tahu sih kalau di Indonesia. Cuman kalau di Eropa itu waktu gua di sana itu kayak emang mereka itu ada sedikit ada paksaan sih dari pemerintah untuk uniform itu loh. Jadi kayak semua itu jadi sama kayak gimana sebenarnya kayak sesimpel gua nggak tahu sih kalau misalkan si SIM card tadi ya. Tapi kalau misalnya sesimpel waktu gua dulu di sana tuh kayak baterai charger mobil itu mereka tuh nge-force untuk ada peraturan yang untuk jadi sama semua baterainya itu. Jadi itu kan tujuannya untuk mempermudah kita. Ya, kurang Unification itu kan untuk mempermudah. Terus harus didukung juga sama pemerintahnya juga sih. Maksudnya kalau mau kita tarik dari atas pemerintahnya itu kalau di Eropa ada yang namanya PSD 2 sih, Payment Service Directive 2. Iya. Oh, kita nungguin ya. PSD 2 itu kurang lebih mengatur mengenai keterbukaan di financial institution. Jadi Oke. keterbukaan di industri tersebut. Jadi misalkan gue pakai metode pembayaran A, terus gue mau mindahin informasi keuangan gue dari provider B gitu. Kalau dasarnya konsen, nah ini balik lagi, dasarnya itu harus konsen sama kontrak. Kalau dasarnya konsen atau kontrak itu bisa dipindahin datanya. Iya, kayak karena salah satu ini sorry kalau terlalu lama masalah interoperability ini ya. Tapi kayak jadi menarik juga kemarin banyak yang bahas terkait dengan data rumah sakit. Oke. Lu kalau Saling ngobrol. gua sih ngerasa gua sebagai orang sakit-sakitan. Iya, amit-amit. Gue sering ke rumah sakit dan setiap lu pindah ke rumah sakit, lu harus ngisi Ngisi datanya form lagi, pegel dan ya. data rumah sakit itu banyak banget. Bener. Habis itu lu udah periksa ada riwayat kesehatan lu yang nggak bisa diakses di mana-mana, kadang-kadang cuma melekat ke satu rumah sakit tertentu misalkan kayak gitu. Sekretif ya? Itu Sekretif. maksud gua ketika gua nanti mungkin teman-teman yang memang di industri kesehatan mungkin bisa lebih menjelaskan kenapa sih sebenarnya Dibikin mekanismenya kayak gitu mekanisme ya? gitu. I believe kayak nggak gitu aja mereka bikin kayak gitu. Tapi kayak bagi gua itu gue ribet. Selaku subjek data pribadi Iya, nih ngomongnya. agak ribet loh. Kayak iya nggak sih Pasien. identitas buat rumah Iya. sakit itu ribet banget. Apalagi kalau lu mau ngecek sebenarnya gue sakit apaan sih, kan biasanya kita datang ke beberapa rumah sakit ya buat ngecek. Aduh, ngisi lagi gitu. Nah, Gue kadang-kadang nggak beres tau berobat kayak kalau misalnya gue sakit terus kayak harusnya gue kontrol lagi gue nggak berobat karena ribet. Nah ini juga mungkin jadi itu hal-hal yang bisa memudahkan interoperability ini. Iya, konteksnya kalau rumah sakit tadi ya ada baiknya kalau data pasien tuh Bisa lah. bisa lah sesama rumah sakit saling Dan ya itulah nanti bagaimana sharing negara gitu. hadir gitu untuk bisa menjaga itu semua. Itu kalau secara teknis emang harus didukung, tapi kita lihat, coba kita kupasnya dari dasar pemrosesannya nih, kan melekat juga. Kalau dari GDPR nih, kalau EDPB juga tadi matriks kesukaan gue, itu cuman berlaku buat konsen sama kontrak. Nah, kalau menurut gue nanti tambahin aja kalau misalnya kurang. Konsen sama kontrak itu dasar pemrosesan yang memberikan memberikan kesempatan bagi subjek data pribadi atau kalau pada untuk menyetujui, untuk kesepakat. menyepakati. Kayak misalkan kita masuk dasar pemrosesan persetujuan, berarti kan kita setuju untuk data kita diproses. Kalau kontrak kita kan baca TNC-nya, kalau nggak setuju ya nggak masuk ke kontrak, udah simple as that. Jadi dua dasar pemrosesan itu adalah dasar pemrosesan yang bisa digunakan untuk interoperabilitas. Jadi memang berdasarkan kemauan kita. kemauan ya, willingness dari si subjek data pribadinya. Terkait dengan subjek data pribadi lagi ada satu hal lagi yang menurut gue menarik terkait dengan pemenuhannya. Gimana tuh Bang? Ada yang menurut pemenuhan hak subjek data pribadi ini menjadi momok menyeramkan juga tuh buat perusahaan. Apalagi di Indonesia. Kenapa gue bilang apalagi di Indonesia? Di Indonesia itu kalau gue nggak salah itu semuanya itu pemenuhannya itu 3 kali 24 jam. Waduh, Bener nggak? waduh, gue sih jadi pemilik perusahaan 3 kali kayak 24 jam dari dia nerima. deg-deg menerima request ya. Gue pernah nulis juga di LinkedIn gue, jadi tonton LinkedIn, baca LinkedIn gue. 3 kali 3 kali 24 jam dari requestnya. Hampir semuanya ya, setahu gue hampir semuanya ya. Semuanya 3 kali 24 jam. Ngeri. Lu itu Kalau- gimana? Jujur ya guys,
culture shock gue pas balik tuh itu. Balik dari mana, Vi? Balik dari UK, kan tadi gue konsultan juga. Gue udah kebiasaan dengan di sana itu. Jadi gue ceritain dulu di sana gimana ya untuk data subject rights. Mereka itu dikasih perusahaan controller dikasih 1 bulan, 1 bulan initial. Kalau misalkan ribet, ada tambahan. Tambahan 2 bulan, jadi total 3 bulan. Sementara Berarti kalau itu kita- semua harus dilakukan di Indonesia dalam waktu 3 hari. 3 hari. Gila. Sakti sih Indonesia. Mungkin kita mungkin mau ngebalap itu semua ya. Nah, tapi jujur ya kalau buat subjek data it's a good thing. Iya. Iya. Tapi buat kalau perusahaan subjek ribet. data- Kalau buat perusahaan ribet, benar-benar. Sebulan misalkan lo keberatan untuk memenuhi karena emang gimana ya, complicated, terus harus di-extend 2 bulan, itu kan extensionnya. Di sana juga ada exemption soalnya. Kalau- manifestly unfounded sama excessive tadi. Oh, yang tadi lo kan mention. di Indonesia nggak Belum. ada. Ya, tapi mungkin ya Belum ada. kalau itu kan mungkin akan diatur. Cuman kalau 3 kali 24 jam ini kan memang sudah diatur gitu kan. Jadi memang ini juga jadi buat teman-teman yang memang jadi DPO di perusahaan di sini juga kita harus sama-sama membuat mekanisme yang jelasnya. Karena sebenarnya tuh pemenuhan hak subjek data pribadi ini kita nggak bisa langsung kita lu minta gua kasih, nggak bisa. Iya. Kenapa? Gini, karena akan kita butuh juga memverifikasi Ya. yang minta itu beneran Orang sebenarnya apa subjek data bukan? pribadinya atau bukan. Terus ada misalkan right of access. Right of access itu untuk mendapatkan akses dan salinan. Di situ kalau terdapat Informasi orang lainnya. informasi orang lain juga, data pribadi orang lain, Ya, nggak bisa. itu nggak bisa di-disclose. Jadi harus ada apa anonimisasi dari data pribadi orang lain, Direkam. filternya. Dan itu kan ada proses waktunya ya, nggak bisa Iya. tiba-tiba Dan jeder jadi gitu. DSR itu biasanya kalau di luar ada tim khusus yang nanganin Betul. karena emang sesusah, secomplicated itu. Betul. Kalau di Indonesia saran gua itu kita harus menggunakan sistem. Betul. Untuk ini the best way adalah untuk memenuhi 3 kali 24 jam itu ya lu bikin sistem dari Robot mulai ya, pakai robot. SLA-nya juga harus SLA-nya harus SLA harus jelas juga kayak gimana. Pakem lah. Karena 3 kali 24 jam, men. Iya. 3 kali 24 jam banget. gitu. 3 hari cuy. Kalau di UK sama di Eropa 3 kali calendar month, di Ini sini 3 kali 24 jam. 24 jam. Itu Iya. tapi ya challenge ini gua rasa memang jadi challenge yang bukan nggak mungkin untuk dipenuhi. Tinggal bagaimana kita punya sistemnya untuk memitigasi, memenuhi SLA 3 kali 24 jam itu. Mau positif nggak? Apa tuh? Anggap aja tantangan. Anggap aja tantangan. Siapa sih yang nggak suka tantangan? Gue yakin perusahaan-perusahaan di Indonesia mampu. Anggap aja kayak buat Nggak, kadang-kadang lu tahu sih itu KPI positive gitu ya. toxicity. Oke, tapi sebenarnya di UU PDP itu di pasal 15 itu dia ada bilang kalau hak-hak yang tadi udah kita mention itu Exemption dikecualikan untuk beberapa kondisi. Betul, Ada 5 betul. kondisi nih. Yang pertama, kalau ada kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, terus ada kepentingan proses penegakan hukum, ada kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, terus ada kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, dan yang terakhir kalau ada kepentingan statistik dan penelitian ilmiah gitu. Nah makanya kalau yang gue tahu ya ada undang-undang lain mungkin ya terkait perbankan gitu. Itu mereka malah nyuruh bank-bank itu buat Nggak boleh ngehapus. iya justru misalkan. nggak boleh ngehapus Betul, betul. data-data nasabahnya karena memang dibutuhkan. Jadi kan untuk menghindari clash mungkin ya antara dua undang-undang ini makanya Ada exemption itu. ada exemption itu kayak gitu sih. Dan memang ya itu penting lah kayak pemenuhan hak itu ya tadi gue bilang di awal kita juga nggak bisa perusahaan itu serta-merta harus seluruhnya dipenuhi dengan demikian dan memang itu perlu ada juga beberapa hal yang memang jadi exemption dan kondisi-kondisi tertentu yang nanti mungkin di aturan-aturan lanjutannya itu bisa ada ekstensi mungkin 3 kali 24 jam di undang-undang nanti di aturan turunannya mungkin jika misalkan complicated bisa di extend 3 bulan gitu. Biar jadi sama EU. Lucu. Tapi lucu ya jadinya. Fair enough. Di UU-nya 3 kali 24 jam kaget. daripada ribet ngubah undang-undangnya. Iya benar. Atau memang ya negara sesayang itu sama kita sehingga kayak kita subjek data pribadinya dilindungi segitunya gitu kan. Kalau dipikir kayak gitu bagus. Bagus juga iya dong gitu. Dari sudut pandang kita Sorry ya, buat seneng-seneng subjek data aja. pribadi itu is a win. Iya. Bagi perusahaan it's a challenge, bukan solusi, it's a challenge. Iya. Contohnya kayak misalkan gue minta akses sama salinan data gue makin cepet Makin baik lah. Makin baik. Lu butuh
buat kebutuhan tadi, misalkan lu billing, lu baru dikasih 3 bulan kemudian udah basi, men. Iya, udah Iya. bahas. Kalau dipikir-pikir kayak 3 bulan lagi, buset lu udah ngumpulin nggak duit butuh lagi, gua, gitu. udah nggak butuh kan. Kadang-kadang mungkin bisa itu yang jadi pemikiran pembuat peraturan terkait dengan itu. Mungkin mungkin kita ya. coba tanya sama yang bikin Atau mungkin peraturannya. yang bikin peraturan mau komen di sini. Kasih tahu dong kenapa. Boleh sih, jadi gue tahu Biar juga. kita tahu ya. Iya, kenapa sih 3 kali 24? By the way, gitu? kita di sini bukan expert banget ya. Jadi Iya, emang jadi kita konsep masih kita terbuka nongkrong. juga Jadi sama kalau diskusi misalkan lain. ada Opini atau opini-opini pandangan. lain yang ternyata memang nggak tahu itu tuh sebenarnya kayak gini tahu, feel free untuk komen di bawah untuk ngasih tahu kita yang bener tuh kayak gimana gitu. Kita tahu dengan keterbatasan kita juga. Iya. Kita Kenapa masih 3 pada kali? baru-baru juga di dunia ini, nggak Kenapa nggak- 3 hari gitu? Iya. Apakah Tuhan suka 3 hari gitu? Kenapa jadi Tuhan sih? Kayak Tuhan biasanya suka angka 99, ini 3 gitu. Enggak 3 Oke. kan angka setan. Cocokologi. Cocokologi aja sih. Apalagi kita bahas? Lagi sih kita Cukup? bahas. Kayaknya udah ya. Udah ya? Apalagi? Oh, ini terakhir subjek data pribadi kalau nggak dipenuhi haknya bisa ngapain? Tadi udah ya? Gugat ya? Iya. Gugat ganti rugi. ini. Kalau gue mungkin dari perspektif GDPR kali ya. Ada ini di luar hak yang berapa nih? 1, 2, 3, 4. 9. Oh, GDPR. GDPR. Di luar hak yang ada 8 ini, di luar hak 8 ini. Jadi namanya right to complain to the supervisory authority. Jadi kurang lebih kalau misalkan Dilaporin. lo udah bukan mediasi, udah komplain udah nih ke komplain. perusahaan terus Perusahaan. Nggak dilayanin? Sorry. Nggak dilayanin. Lu udah nge-file data subject right lu. Terus nggak misalkan lu nggak dipenuhin. puas, terus lu komplain, gue nggak puas nih sama apa namanya? Sama handling lu. Itu perusahaan salah satunya ngasih tahu juga sih. Perusahaan tuh ngasih tahu ke subjek data pribadi kalau mereka tuh punya hak untuk komplain ke supervisory authority sama legal action kurang lebih gitu. Iya, kurang lebih jadi memang ya menurut gue ya itu termasuk kan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi hak subjek data pribadi itu ya jadi suatu kekurangan di perusahaan di mana pada akhirnya ya sebagai subjek data pribadi sebagai ya kita tadi ya konsepnya pemenuhan hak undang-undang pelindungan data pribadi ini konsepnya pemenuhan hak ya dengan tidak mampunya perusahaannya akhirnya kita bisa melakukan komplain ataupun klaim atas kerugian yang mungkin kita dapatkan dari itu gitu kan. Iya, malah jadi orang lain jadi tahu tuh. Supervisory authority jadi tahu kan karena dilaporin ke situ. Iya. Tapi kalau for now sih di Indonesia belum ada ya lembaganya. Jadi mungkin sekarang kita kalau biasanya kemana? Ya kalau kita sekarang ke Komdigi kayaknya gua kurang Iya nggak, tahu Komdigi? juga bener gak? Iya nggak Komdigi? Mungkin gue jelasin lagi sedikit nih sebelum diselesain. Nanti gue nyesal lagi. Udah mulai ngantuk soalnya kita nih. Nanti gue nyesal lagi belum jelasin. Jadi kalau misalkan udah komplain ke supervisory authority ini, apa yang bakal terjadi? Nah, mereka nanti bakal buka investigation. Namanya kalau di UK ICO investigation. Itu untuk menyelidiki apa sih sebenarnya yang salah. Apakah ada misalkan investigasinya terkait perusahaan melakukan unlawful processing. Nah, mereka nanti lihat. Misalkan komplainnya tentang penggunaan AI tanpa dasar pemrosesan yang kuat Jelas. gitu. Nanti di apa ya namanya? Diinvestigasi. Di sama ICO. Menarik. Itu mungkin nanti harapannya kita akan bahas itu kalau lembaganya udah jadi di Indonesia. Karena bingung juga kita mau ngomongin lembaga di Indonesia belum ada. Jadi kita berimajinasi nanti lembaganya kayak gimana gitu kan. Tapi kalau gue jadi perusahaan sih daripada ngelebar kemana-mana mending gue penuhin Betul, aja sih. betul. Daripada ribet kan? Nah, di sini juga mekanisme complaint handling. Gue selalu balik lagi. Apa tuh? Perusahaan itu harus memiliki mekanisme complaint handling ataupun handling misalkan walaupun belum bisa memenuhi semuanya karena keterbatasan teknis dan hal sebagainya, ya di situ bagaimana kita nge-please subjek datanya, nge-please customernya, nge-please karyawannya untuk ya kita segini dulu, nanti kita akan berusaha. Jadi bagaimana penyampaian dari perusahaannya juga bisa memuaskan. Memuaskan. Misalkan sejauh ini kita baru bisa BAU. Tapi ini disclaimer lagi ya. Dengan berlakunya UU PDP sebenarnya harusnya idealnya pelan-pelan lah. Idealnya dengan berlakunya ini berarti 9 hak subjek data itu sebenarnya udah berlaku dalam artian kalau misalkan ada yang mau exercise itu ya berarti harus dipenuhi. Ya, jadi di-educate juga tuh ya Pelan-pelan. berarti Jadi pelanggannya. karena menurut gue gini loh, oke lah 2 tahun masa transisi dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi udah selesai. Cuman bagi gua memang perlu waktu lagi. Masih perlu banyak waktu untuk menyesuaikan. Sekarang yang udah bisa
kita gali dulu semuanya. Apa aja yang udah bisa kita exercise. Oh ini udah ada BAU-nya. Kita kompilasiin lagi. Nyicil lagi. Nah, baru nanti lama-kelamaan sudah ada dulu nih yang prinsipalnya ya. Secara prinsipnya sudah ada, nanti pelan-pelan baru diperkuat lagi. Iya, gitu karena kan sih. kedepannya bakal ada mungkin use case baru gitu seiring meningkatnya culture PDP ini ya di Indonesia kayak gitu sih. Jadi misalkan kalau dari gue, ini kesimpulan dari gue untuk sudut pandang Utut. sorry Nggak apa-apa. untuk sudut pandang mematuhi undang-undang, memang nggak ada alasan sebenarnya untuk nggak bisa memenuhi hak ini. Tapi sebagai pribadi gue sebagai konsultan, mungkin untuk rekan-rekan DPO atau perwakilan perusahaan yang nonton podcast ini, sebaiknya dimulai dengan itikat baik untuk memiliki mekanisme untuk memenuhi itu. Pelan-pelan nggak apa-apa, Start dulu. tapi udah ada itikat baik untuk memenuhi Betul. itu. Yang penting aware dulu kalau tahu kok ada ini. Ada hak. Itu paling penting dulu, tahu dulu baru nanti kita pelan-pelan atau bisa hire Synexis untuk gimana Buat memenuhi bantu ngasih saran gimana cara secara kita bisa teknis mengakomodir secara gitu. teknis maupun secara policy. Iya. Atau ya Ya, jadi jualan nih. atau ya kalau di luar, maksudnya di luar pakai konsultan untuk membuat mekanisme, banyak kok platform-platform yang bisa digunakan, tools untuk privacy enhanced technology ya, PET yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk bisa memenuhi 3 kali 24 jam itu. Banyak kok, udah mulai banyak Cari aja di Google ya. udah mulai Kan kita banyak. nggak boleh sebut merek. Kita nggak akan sebut merek kecuali nanti ada yang mau masuk sponsorin podcast kita. Tapi masuknya ke rekening kita bertiga langsung ya. Oke, mungkin. Oke, sekian episode hari ini. Semoga insightful buat kalian dan kalian selaku subjek data pribadi semoga semakin aware kalau kalian itu punya hak terhadap data pribadi kalian. Dan udah jelas ya haknya tuh apa aja ya. Jadi udah nggak bingung kayak Nesya tadi. Oke, kalau gitu see you teman-teman di Incognito Talks dan jangan sampai bocor. Bye-bye.